Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dimanapun antum berada, mudah-mudahan sehat selalu. Kembali kita berjumpa di program Muslim Inspiratif. Kali ini ditemani oleh saya Daruslian ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, sahabat keluarga muslim, hari ini kita sudah ada kedatangan narasumber atau tamu kita yang tidak asing lagi ya bagi kita ya. Beliau ini mungkin sahabat keluarga muslim juga udah kenal sama beliau ini, yaitu ada Bang Farhat atau Abu Fadilah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadi, Masya Allah, barakallahu fiik. Sehat. Ya, nggak usah manggil Ustaz dulu. Oke. Manggil Akhi Darus saja. Iya. Akhi Darus gimana kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bang, aku manggilnya Abu Fadilah atau Ustadz Farhat ini atau Bang Farhat. Yang mana lebih nyaman? Yang mana lebih nyaman sama Ustadz Darus? Afwan, ini Anda tidak bisa nggak manggil Ustadz Darus karena dari dulu taunya Ustadz Darus. Barakallahu fiik Ustadz. Iya. Yang mana yang Ustadz nyaman? Baik Ustadz Farhat ya. Iya, boleh Farhat, Bang Farhat boleh, Abu Fadilah boleh, yang mana Abu yang Fadilah. Paling Iya. Tapi ini masih ingat nih pertama kali Ana itu kenal Ustadz Ustadz Farhat ini di Kota Cane ya. Betul Ustadz. Cane waktu itu Ana masih dalam status PKL ya. PKL dari Style Sunnah ya. Masya Allah ya, beliau dulu berjuang ya sahabat kaum muslim, diawali dulu pertama di Kota Cane. Di Kota Cane, alhamdulillah. Itu dulu apa nama yayasan Ustadz? Pada saat itu yayasannya namanya Yayasan Imam Asy-Syafi'i Aceh Tenggara. Okay. Alhamdulillah di sana dulu kita berjuang bersama dengan teman-teman. Kebetulan pada saat itu alhamdulillah Ana bertugas di kampungnya Ustadz Darus di Kota Cane di Aceh Tenggara. Karena Ana masih dinas sampai saat ini, alhamdulillah masih dinas di dinas juga. Tapi pindah-pindah ini. Pindah-pindah tugasnya karena memang Ana waktu pertama kali itu saat masuk ke sekolah tinggi kedinasan itu Ana naikin kontrak. Teken kontrak bersedia ditempatkan di seluruh Republik Indonesia. Dan kemudian Ana berdoa semoga ya ditempatkannya di sekitar Sumatera saja, Sumatera Utara saja gitu Ustaz. Dan alhamdulillah Ustaz Darus masih kelihatan ganteng seperti waktu pertama kali kita jumpa dulu. Tapi Ustaz lebih lagi. Masyaallah, barakallahu fiik. Oke. Baik, di Kota Cane dulu berapa lama nih Ustaz? Ana alhamdulillah di Kota Cane itu 10 tahun Ustaz. 10 tahun. Sebelum di Kota Cane, Ana itu tugasnya di kantor wilayah perbendaraan Jambi, Sat. Di Jambi. Berarti udah melalang buana nih saya kemana-mana nih ya, kabupaten di Indonesia nih ya. Sebenarnya sih belum provinsi. Iya, belum banyak. Awalnya itu Ana dari D1 STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, jurusan Perbendaharaan Negara. Itu di Ana sekolahnya dulu di Prodip 1 Palembang. Kuliahnya di Provinsi Palembang. Kemudian penempatan pertama Ana di waktu itu namanya masih kantor wilayah anggaran Palembang. Oke, nggak sempat nganggur berarti ya? Nggak sempat nganggur, alhamdulillah nggak sempat nganggur. Kemudian Ana tahun 2003 itu Ana bertugas ke KPPN Jambi. Waktu itu masih namanya masih KPKN. Iya, Jambi. Berarti pertama kali dinasnya itu di Jambi. Pertama kali dinasnya di Palembang, Sat. Di Palembang. Terus baru disebar setelah itu. Oke, baru ke Jambi. Di Jambi berapa tahun? Di Jambi itu Sat, kalau yang normal itu secara hitungan itu Ana sekitar dari 2003 sampai 2008 Sat. Cuman Ana potong tugas belajar. Ana potong tugas belajar lagi ada 4 tahun di Jakarta Sat. Ana melanjutkan pendidikan kedinasannya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dibiayai negara juga. Alhamdulillah Sat, dibiayai negara. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Baru setelah itu pindah Kota Cane. Setelah kemudian dari Jambi tahun 2008 sampai 2010 setelah pulang tugas belajar, Ana itu di Jambi Sat. Di Jambi. Waktu tahun 2010 awal Ana ditugaskan ke Kota Cane Sat. Ke Kota Cane. Iya. Pada saat itu Ana takut juga di mana Kota Cane ini kan begitu. Orangnya barbar enggak gitu ya. Bahaya enggak di sana gitu ya. Cuman kabarnya yang menyenangkan bagi Ana, alhamdulillah selama 10 tahun Ana punya banyak saudara Sat. Di Kota Cane dari ujung Laupakam itu sampai ujung sana tuh Sat, perbatasan. Alhamdulillah Ana punya banyak saudara karena waktu dulu Ana sering meruqyah di sana Sat. Sering meruqyah di
Kutacani Sat. Iya. Jadi udah bisa bahasa Kutacani itu. Sikit-sikit ya. Sikit-sikit. Yang lot malot cuman. Setelah itu baru pindah lagi Ustaz ya? Iya, setelah itu anak pindah ke Medan. Ke Medan. Oh, sebelum ke Lok Semawe. Setelah itu anak ke Lok Semawe. Lok Semawe. Sekarang di Rantau Prapat. Wah, ini pindah-pindah selalu saya. Setelah ini kita nggak tahu kemana lagi nih saya. Semoga balik ke kota Medan Sat. Balik ke kota Medan. Iya. Aslinya emang kota Medan? Aslinya anak orang Medan Sat. Medan. Di mana tuh Sat? Di Gaperta Sat. Gaperta. Tapi sebenarnya anak tuh lahirnya di Langkat Sat, di Selesai. Selesai dan kemudian mama pindah ke Gaperta. Jadi itulah yang juga menjadi Mahatahfiz 1 Kitabina Gaperta. Itu awal pertama. Awal pertama Kitabina Gaperta. Yang untuk Kitabina Sat ya. Sebelumnya juga sudah ada juga di Kutacani. Waktu di Kutacani itu kan kita ada bersama-sama teman, kita membangun yayasan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pada saat itu kita juga ada buat namanya TPA Tahfiz Az-Zahra. Itu di Kutacani juga. Di Kutacani juga Sat. Itu sampai sekarang masih ada atau bagaimana setelah Ustaz pindah dari sana? Setelah pindah ketika anak titipkan sama teman-teman, alhamdulillah untuk yayasan alhamdulillah masih jalan Sat. Alhamdulillah sama teman-teman kemarin alhamdulillah baru peresmian masjid Sat. Alhamdulillah kemarin bersama Ustadz Ihsan Jawadi, Ustadz Masuron, ada Bang Darto, segala macam orang tua kita di sana Sat. Masih alhamdulillah Sat. Alhamdulillah. Walaupun Ana cuma pantau-pantau dari jauh aja. Tapi alhamdulillah jalan. Tapi untuk TPA-nya qadarullah kemarin berhenti karena juga Covid kemarin Sat. Iya, karena Covid itu qadarullah berhenti jadinya yang TPA. Yang sekarang saat ini yang ditekuni ya kerjaan harian apa tuh aktivitasnya? Aktivitasnya selaku PNS. Di Kementerian Keuangan. Saat ini di KPPN Rantau Prapat Sat. Sudah 11 bulan di KPPN Rantau Prapat. Kemudian yang aktivitas berikutnya inilah Sat. Ngurusin santri di Mahatahfiz. Iya, Mahatahfiz Yatim Du'afa Kitabina Sat. Ini yang nanti ya sahabat kaum muslim yang akan banyak kita bahas nih ya, karena beliau ini selain sebagai status beliau adalah pegawai negeri sipil. Apa istilahnya sekarang? ASN atau apa? Ya, aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara ya. Baik, tapi biasanya kan orang yang kalau sibuk dengan terikat dengan pemerintahan itu kan agak sulit membagi waktunya untuk hal-hal yang besar seperti itu. Mungkin hal kecil bisa ya kan. Tapi kalau dilihat dari mengurus yayasan yang dimana itu cabangnya sudah banyak di Medan ini, nanti kita akan tanya lagi sahabat kaum muslim udah berapa cabang sebenarnya kita bina di Medan ini dan tahun berapa mulai dibina awalnya, dibangun seperti itu ya. Nah ini kembali lagi nih sangat menarik sekali. Kok pindah-pindah? Biasanya pindah-pindah itu apakah ada tanda kutip negatif atau karena positif gitu Ustaz? Pindah-pindah ini. Apa karena ini bagus, bahaya ini dipindahkan aja, udah bagus ini dibuatnya pindah ke sana biar bagus nanti di sana diurus gitu. Atau enggak disukai orang ini dipindahkan, itu gimana nih Ustaz? Jadi Ustaz kita di Kementerian Keuangan terutama di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, karena di KPPN itu biasanya untuk yang pejabat itu 1,5 sampai 2 tahun itu sudah harus pindah Ustaz. Oh, memang seperti itu. Memang seperti itu aturan. Bukan karena baik atau buruknya. Bukan Ustaz, karena memang harus rotasi dan memang untuk juga mengatasi yang ada politik kepentingan dan sebagainya begitu saja. Jadi kita memang wajib segera dirotasi seperti itu Ustaz. Memang bukan Ustaz saja, semua pegawai-pegawai yang lain seperti itu. Semua pegawai Ustaz. Jadi semenjak Ana jadi pelaksana juga sudah dipindah Ustaz. Cuman waktu jadi pelaksana itu kan Ana alhamdulillah 10 tahun di Kutacani. Karena waktu itu Ana memang minta Ustaz untuk untuk lama kan begitu Ana ajukan, karena posisi juga masih waktu itu masih staff kan gitu Ustaz. Sekarang alhamdulillah udah direktur. Belum Ustaz. Masih pejabat pengawas kan begitu. Tapi sudah naik level sedikit. Alhamdulillah semoga Allah mudahkan bisa istiqomah menjalani kegiatan ini Ustaz. Jadi sama juga seperti kita bina nih awalnya kan Ustaz itu 2019. Itu kita mulai dari Kutacani Ustaz. Kutacani. Berarti kita bina itu awalnya Kutacani atau di Medan gitu. Ustaz di Kutacani dibentuk kita bina di Medan gitu. Iya Ustaz. Jadi kalau boleh awal ceritanya seperti ini Ustaz. Silakan Ustaz. Di 2018 Ustaz, waktu itu saat itu kita sudah ada buat rumah tahfiz bersama teman-teman di Yayasan Imam Asy-Syafi'i Ustaz. Kemudian Mama minta saat itu
buatlah rumah tahfiz di Medan, di Gaperta Medan Sat. Karena kita kan punya rumah, Mama ada punya rumah kecil di Medan, dan Mama saat itu sudah tinggal dengan adik-adik di Mencirim. Karena adik-adik sudah berumah tangga semua. Saya bilang insya Allah Mak nanti kita buat seperti itu kan. Pada saat itu juga masih bingung Sat, mau buat rumah tahfiz, bukan TPA Sat, bukan TPA sore. Langsung buat rumah tahfiz kan begitu. Jadi kemudian pada saat itu alhamdulillah kita coba mendirikan yayasan Sat. Karena TPA kita di Medan di Kutacani itu juga belum ada yayasannya Sat. Jadi kita buat yayasan itu namanya Yayasan Fadilatul Quran Aceh. Di 2018 itu kita buat Sat. Kemudian di 2019 Sat, tanggal 18 Agustus 2019 Sat, itulah hari pertama belajar mengajar untuk Mahat Tahfiz Yatim Du'afa Kitabina di Medan. Nah, pada saat itu gurunya ada 2 orang guru Sat. Itu pertama Ustazah Fitri dan Ustadzah Desi. Yang keduanya adalah lulusan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Stay As-Sunnah Sat. Angkatan ketiga kalau tidak salah Ana. Angkatan ketiga kalau tidak salah Ana. Dan Ana bersyukur kepada Stay As-Sunnah yang sudah mengirimkan ustadzah terbaiknya, ke Kitabina untuk membersamai kita Sat. Betul. Kalau Ustadz Darus angkatan? Kita kakak pertama. Oh kakak pertama ya, kakak pertama ya. Iya. Angkatan pertama. Angkatan pertama Ustaz ya. Jadi adik kelas Ustaz yang pertama tuh. Ustazah Desi adiknya anaknya Pak Pomo ya. Sedangkan Ustazah Fitri itu adik iparnya Ustadz Biring. Oh iya. Di Ustadz Biring yang di sini kan Ustadz Biring ya. Jadi alhamdulillah di Tibian. Iya di Atibian. Itulah pertama kali Ustadz, dan itu pada saat itu Ana hanya bisa sebulan sekali Ustadz datang. Jadi ketika Mama itu minta dibuat rumah tahfiz, Mahat Tahfiz, saya jujur pada saat itu agak bingung Ustadz. Jadi akhirnya kita buatlah iklan kan, kita mau mendirikan rumah tahfiz, Kitabina namanya. Dan nama Kitabina itu sendiri Ustadz dari Ustadz Ihsan Jawadi. Apa itu filosofinya? Filosofinya ada. Pertama Kitabina, kitab kita. Yang kedua Kitabina sama-sama nih. Jadi karena kita berharap Mahat Tahfiz Yatim Du'afa Kitabina ini kita bina sama-sama. Makanya ini cocok banget nih namanya gitu. Karena Ana sangat sadar diri, Ana jauh. Mahat ini tidak bisa Ana pantau 24 jam setiap hari karena Ana masih punya tugas dan kesibukan lain kan begitu Sat. Jadi ya alhamdulillah Sat. Jadi kitab kita kemudian kita bina bersama-sama. Jadi namanya kita bina bukan kami bina. Bukan kami bina ya. Iya, tapi kita bina. Kita saat ini sangat berkomitmen untuk menjadikan Mahat ini sebagai kolaborasi kita bersama, sebagai ladang jariah kita sama-sama Sat. Kemudian ladang amal bersama-sama. Makanya kita membuka berbagai membuka diri Sat. Dari Stay As-Sunnah, dari Yayasan Arisalah. Barusan juga tadi sebelum datang naik ke atas ini, Ana jumpa dengan Ustadz Gunawan, minta tolong ada kofilah dakwah Sat. Seperti Ustadz dulu kofilah dakwah. Bantu Sat, bantu kami Sat gitu di Mahat ini Sat. Baik, ini sangat menarik sekali ini. Kalau lihat dari profil lembaga pendidikan Ustadz, profil pendidikan Ustadz tadi kan tidak ada pesantren kan? Ada pesantren sebelumnya? Sebelumnya ada. Sebelumnya kalau Mama tadi kan sebelumnya memang buat minta dibangunkan pesantren ya. Mama Ana dulu tukang masak di pesantren Sat. Kalau Ustadznya sendiri? Ana nyantri juga Sat. Nyantri juga. Iya. Walaupun ya begitulah kan begitu Sat. Kirain tadi betul-betul dari umum sama sekali. Enggak ya? Enggak. Dan SMA-nya pernah pesantren. Pesantren, Mama Ana juga. Tapi memang berarti ada basic ya di pesantren. Iya, pesantren. Dan istri Ana pesantren juga. Baik, ini menarik sekali. Nanti kita lanjutkan lagi Ustadz ya, sahabat keluarga muslim. Nanti kita akan bahas kembali lagi ya, apa motivasi dan bagaimana beliau membina ya Mahat Kitabina ini, di mana di Medan itu ada beberapa titik ya. Sekaligus beliau juga seorang pegawai negeri. Ini tentunya sangat sibuk sekali ya. Nah, mungkin kita ngurus satu rumah tangga aja susah ya. Ini beliau banyak kali yang diurus ya. Nanti kita akan tahu ya apa tipsnya dan apa motivasinya. Tetap di Muslim Inspiratif. Ya,
Ya, baik sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Muslim Inspiratif ya. Masih bersama Bang Perhat atau Ustadz Perhat atau Ustadz Abu Padilah ya. Oke, beliau selain pegawai negeri ya, kemudian juga beliau adalah ahli ruqyah juga ya. Kalau jadi kalau ada malas-malas baca Quran, kalau misalnya baca Quran malas, ibadah malas, atau ada banyak-banyak penyakit ya, boleh juga Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, jadi insya Allah selain waktu beliau itu memang super sibuk ya, jadi kita insya Allah beliau menyempatkan ya untuk berobat seperti itu Ustaz ya. Insya Allah. Oke. Ya baik Ustaz, ini sangat menarik sekali nih. Tadi Ustaz sudah cerita di awal ya, membangun Ma'had Kitabina. Ini ma'had atau pesantren? Dia seperti apa dia nih, Ustaz? Jadi Ustaz, alhamdulillah Ustaz, pada saat ini yang sedang berjalan, alhamdulillah Ma'had Tahfiz Yatim Du'afa Kitabina itu ada 7 Ustaz. Okay. Ada di 7 lokasi. Berarti untuk penyebutannya ma'had Ustaz ya, bukan ponpes ya? Bukan. Ya. Untuk saat ini masih ma'had. Ma'had ya. Cuman alhamdulillah saat ini ma'had yang nomor 6 Ustaz, yang di... Oh, ini udah berapa nih? Kan sekarang 7 Ustaz. 7. Itu di Medan semua? Jadi Ustaz, kita itu ada 1 di Duri Ustaz yang jauh. Oh, di Duri. Iya. Itu sama Duri ikut 7. Ikut 7 sama Duri. Dulu sebelumnya ma'had kita 10 Ustaz. 10. Sempat 10. Ustaz. Kenapa Ustaz? Jadi kenapa berkurang begini ceritanya? Iya. Oke. Ma'had Tahfiz Yatim Du'afa Kitabina ini Ustaz, dari semua lokasi itu numpang Ustaz. Oh, Numpang di rumah itu di rumah kaum muslimin. Betul ada muhsinin yang memberikan infak tempatnya gitu ya, sekolah gitu ya. Jadi sebagai contoh seperti ini Ustaz, yang di Ma'had Kitabina 2 Tembung dulu Ustaz. Iya, Tembung. Alhamdulillah kita pernah ditumpangi alhamdulillah dengan Pak Kodri. Qadarullah beliau ada masalah dan rukunya terpaksa dijual Ustaz. Dijual, Pindahlah kita akhirnya ke Stella Ustaz. Stella. Iya, ke jadi Ma'had kita ini ya kalau mungkin ya begitu semuanya Ustaz. Pindah-pindah Ustaz. Itu santrinya harus bersabar ya. Betul. Orang tua santri juga harus bersabar. Betul, orang tua santri juga harus bersabar Ustaz. Karena Ma'had ini kita selama ini saat ini di dalam ya ada kurang lebih 150-an santri Ustaz. Dan alhamdulillah saat ini ada 11 santri yang sedang kita sekolahkan untuk mengambil sanad Al-Quran Ustaz. Masya Allah. Di mana itu Ustaz? Jadi ada 2 orang di Lantabur Ustaz. Di Lantabur Duri. Bersama Syekh di sana dari Mesir, alhamdulillah. 3 orang Ustaz. 3 orang. Itu bersama Syekh Dr. Samir di Duri kan begitu Ustaz, lagi mengambil qiraah asroh. Kemudian ada 8 santri, 6 santriwati dan 2 santri mengambil di markas Quran Imam Su'bah. Itu di mana Ustaz? Di Jawa Tengah. Oh, jauh nih Ustaz ya? Iya, Jawa ya? di Jawa Tengah. Dan saat ini Ustaz, alhamdulillah sedang dalam pengiriman ini Ustaz juga. Ada yang saat ini kita sekolahkan alhamdulillah gratis di Rumah Quran dan Bahasa Arab yang ada di Tangerang. Kemudian ada juga ke Mu'ad bin Jabal Ustaz. Di di Puncak Ustaz. Jadi banyak. Sekarang kurang lebih tadi Ana salah sebut datanya ada 14 orang lah Ustaz. 14 orang. Yang sekarang ini bersekolah, baik yang berbayar, yang kita bayar, dan ada juga yang kita cari gratisan Ustaz. Karena kita untuk operasional ma'had aja harian itu Ustaz, itu betul-betul dari gerakan orang tua asuh Ustaz. Ini salah satu cara untuk membiayai di Kitabina. Iya, jadi cara membiayai di Kitabina itu Ustaz kita lakukan gerakan orang tua asuh. Kita dari 2019 sampai sekarang polanya sama Ustaz. Gerakan orang tua asuh dulu 30 ribuan sebulan Ustaz. Jadi ayah bunda siapapun bisa Ustaz. Bisa. Jadi 30 ribuan itu sebulan untuk seluruh santri. Tidak dipatok hanya untuk satu santri Ustaz. Iya. Jadi kembali flashback cerita. Awalnya itu ketika Mama Ana meminta buat rumah tahfiz, yang Ana kebayang rumah tahfiz yang berbayar kan begitu Ustaz. Iya. Karena siapa pula lah yang mau bantu kan begitu Ustaz. Jadi waktu itu saya tanya, ketika saya sebar tanya-tanya sama orang siapa yang mau daftar, alhamdulillah Ustaz dari Kutacani Ustaz daftar 4 orang pada saat itu Ustaz. 4 orang yang daftar, qadarrullahnya yatimah semua Ustaz. Anak yatim du'afa Ustaz. Keempatnya itu. Berarti gratis. Iya. Jadi awalnya saya tanya sama Mak, gimana nih caranya? Mak saya cuma bilang, kau kan punya Allah Per katanya. Iya, Masya Allah. Dan alhamdulillah Ustaz pada saat awal-awal itu Ma'had Tahfiz Yatim Du'afa dan sampai saat ini juga banyak dibantu oleh pasien-pasien ruqyah Ustaz. Masya Allah. Iya, jadi karena Ana sangat sadar nggak ada yang kenal Ana di Kota Medan Ustaz. Jadi waktu itu kan banyak
saudara-saudara kita yang pernah berkonsultasi dan segala macam tentang ruqyah syariah. Jadi kita sampaikan, ayah, bunda, bapak, ibu, ini kita ada rumah tahfiz, bantu. Kalau semoga Allah berikan kesembuhan pada ayah bunda semua. Jadi saat ini yang membantu, kemudian dari pasien-pasien, kemudian menyebar juga saat ada ayah bunda yang percaya, kan begitu saat. Karena memang untuk mendirikan rumah tahfiz yang yatim duafa, sebelumnya karena juga survei saat pada bilang, antum siapa di Medan? Karena Ana banyak tinggal di luar kota saat. Belum ada branding nama Belum ada juga branding ya. nama kan begitu. Kemudian Ana harian juga Ana di Kuta Cane kan begitu saat. Jadi itu bingung juga pada saat itu saat. Cuman Ana ingat apa yang dikatakan mama Ana bahwa Perko punya Allah kan begitu. Alhamdulillah saat niat baik itu saat alhamdulillah Allah mudahkan kan begitu saat. Kemudian saat ini saat makanya Ana sampaikan tadi yang untuk Mahat Tahfiz Kitabina 6 di Sibolangit saat. Sibolangit. Itu khusus putra. Putra. Oh, jadi ini ada putra juga. Iya, khusus putra. Yang awalnya tuh putri semua saat. Putri semua. Sekarang sudah ada putra. Sekarang sudah ada putra. Ini berapa tempat kalau putra? Kalau putra cuma satu saat. Satu di Sibolangit. Sibolangit. Itu alhamdulillah di 2001 kita alhamdulillah buka waktu itu donasi wakaf saat yang dibantu juga oleh Salam TV. Alhamdulillah terbebaskan lahan 2,5 hektar di sana saat. Terima kasih kepada Salam TV. Jazakallahu khaira yang sudah bantu mengiklankan kan saat dan percaya dan bisa menjadi official partner kita kan begitu saat. Kemarin kita juga ada khitan dan masal di lokasi di Sayum Sabah. Dan Sayum Sabah itu daerah minoritas muslim saat. Betul. Jadi di situ hanya 15% muslimnya. Iya, berarti belum ada yang menempati yang dibangun di sana di Sayum Sabah. Udah ada putra. Putra di sana saat. Oke, di yang di Sibolangit tadi pindah ke situ. Kita jadi maksudnya Sayum Sabah ini Sibolangit ya. Sibolangit. Oh, itu sama. Oh, iya, ini beda tempat. Sayum Sabah Sibolangit. Jadi alhamdulillah kemarin kita juga dapat wakaf masjid saat dari Ibu Roslina Ginting yang membangunkan dua asrama dan satu masjid saat. Jadi ada 40-an santri kita di sana saat. Dan kita itulah yang putra. Sedangkan yang putrinya menyebar saat. Anda sebutkan satu-satu saat ya. Boleh. Ya, yang pertama kita bina satu Gaperta saat. Iya, Gaperta berarti yang rumahnya dekat-dekat Gaperta bisa. Bisa, yang rumah dekat Gaperta di Gaperta Ujung. Gaperta Ujung. Yang kedua di Stella saat di Komplek Kejaksaan. Di Komplek Kejaksaan. Iya, di Komplek Kejaksaan. Yang ketiga itu di Stabat saat. Di Stabat itu di daerah Bambuan. Betul. Yang enggak terlalu jauh dari kotanya ya. Enggak terlampau jauh. Keluar tol sedikit dapatlah itu. Itu dibantu oleh Kak Wita. Ibu Wita. Bu Wita. Ya. Yang keempat di Segalang saat. Dekat Komplek Brimob. Yang Segalang dekat Komplek Brimob. Yang keenam di Johor saat. Di Johor. Di Johor Regensi. Itu bantuan juga rumahnya kita pinjam kan begitu saat dari Pak Irfan Sanusi. Yang keenam ini di Sayum Sabah saat. Di Sayum Sabah. Ini yang putra tadi. Yang putra, alhamdulillah di situ sudah ada masjidnya. Dan yang nomor 6 ini saat ini sedang berproses menjadi pondok pesantren. Karena ada yang disebut dengan Arkanul Ma'had saat. Jadi yang untuk yang nomor 6 ini alhamdulillah sedang berproses menjadi pondok pesantren dan berarti sedang kita nanti namanya Pesantren Kitabina. Iya, yang untuk di sana nanti pondok pesantren Tahfiz Kitabina saat. Sedang kita urus di kantor Kementerian Agama Deli Serdang saat. Alhamdulillah sudah survei ke sana. Kemudian yang nomor 7 di Duri saat. Di Duri. Dan yang untuk 6 ini yang untuk 7 ini saat ini saat itu kita kemarin sudah sudah urus juga izinnya saat ke kantor Kementerian Agama Kota Medan saat. Jadi semuanya tuh ada nomor mulai ini ya, udah diakui gitu ya. Sudah diakui. Udah legal. Semenjak 2001 saat kita sudah legal. Jadi kalau ditanya kenapa bisa banyak seperti itu saat. Ana selalu jawab, Ana juga nggak ngerti kenapa bisa banyak. Dan awalnya banyak itu saat. Alhamdulillahnya pas COVID saat. Pas COVID. Jadi awalnya itu kan cuma satu di Kitabina Gaperta. 2019. 2020 awal kita kena COVID saja ya. Iya betul. Santri itu kita pulangin saat. Jadi waktu itu Ana berpikir ini bisa-bisa pesantren tutup kan begitu kan. Alhamdulillah ketika itu awal 2021 saat kita dihubungi sama Pak Kepling disuruh tutup dulu. Iya, karena di Gaperta banyak yang kena COVID, tutup.
dan kita pulangkan lagi waktu itu sekitar bulan 7 2021 Sat. Iya. Pada saat mereka pulang tuh mereka berkumpul semua anak-anak kita di Kutacani Sat, di rumah Quran. Iya, di sana kumpul semua. Jadi pada saat itu banyak yang daftar Sat. Hari kita teleponlah ke sana kemari ke saudara-saudara kita. Mau nggak bantuin kita untuk buat rumah tahfiz? Alhamdulillah dapat. Itulah dibantu Pak Kodri sama Kak Wita rumah alhamdulillah. Kemudian nyebar. Bahkan rumah tahfiz kita pernah sampai Batam Sat. Iya, jauh Ustaz ya. Iya, cuman alhamdulillah yang sampai Batam itu sudah sama Ustadz Suhaimi. Waktu itu Ana bilang jadi gini Sat. Matahfiz kita bina nih konsepnya gini. Siapapun yang mau ikut, mau bentuk, selagi kami masih mampu dan kuat gitu ya, ayo. Nanti kalau misalnya udahlah pengen buat sendiri gitu, kayaknya lebih nyaman buat sendiri. Silakan boleh. Kami kurikulum atau apapun silakan contek, silakan. Gak masalah Sat. Karena ini rumah tahfiz kita semoga Allah mudahkan Sat. Kita istiqomah memang kita betul-betul niat untuk umat. Bukan waralaba. Betul. Kan sekarang banyak pendidikan sebagai mata pencarian. Alhamdulillah Sat, dengan izin Allah, Allah mudahkan Ana masih bisa ada mata pencaharian di PNS kan gitu. Dan Ana pun berkomitmen untuk mengelola mahat ini di luar jam dinas Ana Sat. Ini berarti jam dinas tetap ya. Tetap. Di luar jam dinas baru mengurus kita bina. Ini tentunya itu tidak mudah itu Ustaz ya. Ini apa motivasinya itu Ustaz? Sehingga energinya itu luar biasa. Orang biasanya kalau sudah capek kerja ya, itu mumet gitu kan, lelah. Jangankan apalagi kalau ada yang nelpon lagi, Ustadz ini gimana beras nggak ada. Oh iya. Kalau misalnya seperti itu. Oh, ini apa motivasinya gitu? Iya. Ana selalu berdoa. Berdoa kepada Allah semoga Allah istiqomahkan kan begitu Ustadz. Kemudian semoga Allah mudahkan Ana bisa menjalankan amanah dari mama Ana Ustadz. Oh, motivasinya betul-betul birrul walidain. Birrul walidain kan. Apa namanya? Karena tadi orang tua meminta untuk menyelesaikan. Iya, untuk membangun ini Sat. Iya, ini amanah Ana Sat. Amanah dari orang tua dan semoga Allah sehatkan kedua orang tua Ana kan begitu. Kemudian ya Ana berdoa semoga ini menjadi pelebur dosa-dosa Ana Sat. Betul. Semoga bisa bermanfaat kehidupan Ana Sat. Semoga dan Ustaz yakin ya, karena sudah itu adalah permintaan orang tua, insya Allah walaupun ini berat awalnya, dan Allah mudahkan sampai sekarang berkembang terus, dan sebentar lagi akan menjadi sebuah pesantren yang besar insya Allah. Oke, luar biasa. Kita jeda terlebih dahulu Ustaz. Sahabat keluarga muslim, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, baik sahabat keluarga muslim, kembali lagi di Muslim Inspiratif, masih bersama Ustadz Farhat. Berawal dari nasihat orang tua atau permintaan orang tua, yaitu untuk membangun sebuah ma'had tahfiz. Dan alhamdulillah karena beliau mematuhi ya ucapan orang tua beliau, walaupun awalnya sulit ya, belum pernah ada pengalaman di situ, tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah berkembang dengan beberapa tempat ya, sudah banyak, dan sebentar lagi insya Allah mungkin akan menjadi sebuah pesantren, amin. Dan selain itu juga ya, yang luar biasanya beliau juga adalah pegawai negeri tadi ya tentunya Bang ya. Ini tentunya aktivitasnya sangat padat sekali ya. Oke. Nah ini selain motivasinya karena permintaan orang tua, apa ada sesuatu lagi nih Bang? Yes. Jadi alhamdulillah semoga Allah mudahkan Ana tetap bisa berbakti pada kedua orang tua Ana, dan Ana juga selalu teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Kan begitu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Iya. Jadi karena kesibukan Ana saat ini, Ana pengen jadi sebaik-baiknya manusia. Iya. Mungkin karena waktu dan kesempatan anak kurang kan begitu, coba buat wadahnya Iya. Walaupun kita tidak mungkin tidak ada waktu langsung terjun untuk mengajarnya, setidaknya kita membuat sebuah wadah, menyediakan wadah untuk para penghafal Al-Quran Kemudian yang berikutnya juga kita sangat lihat generasi sekarang ini luar biasa karena lihat ini kadang-kadang mau nangis nangis gimana, anak-anak terkena narkoba, kena judi online, kena pergaulan bebas dan sebagainya
Jadi mohon maaf sedikit cerita Sat. Ketika Ana pindah ke Rantau Perapat Sat. Dan ini Ana rasa bukan hanya di Rantau Perapat Sat. Iya. Itu sepertinya kalau narkoba itu mungkin bagian kecil saja bagian kecil saja, itu kan ya. Bisa dibilang Rantau Perapat kota yang tidak terlalu besar. Iya. Itu Ana lihat itu ya, dengar kabar segala macam itu narkoba ngeri sekali Sat. Bagaimana dengan kota yang besar? Bagaimana kota yang besar Sat. Kemudian kita lihat pergaulan bebas anak muda segala macam Sat. Jadi Ana berusaha Sat. Semoga Allah mudahkan di sisa-sisa hidup Ana ini Sat. Amin. Bisalah sedikit banyak memberikan manfaat ke umat ini Sat. Jadi semoga Allah jadikan pemuda-pemuda Islam ini Sat menjadi pemuda yang tangguh, yang berkah, yang cinta Al-Quran, cinta dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu Sat. Ini untuk apa? Untuk diri mereka sendiri, kemudian untuk negara kita, untuk bangsa kita, kan. Kemudian kita juga berusaha menjadi sebaik-baiknya manusia, kan begitu Sat. Itulah yang selalu menjadi motivasi. Kemudian Ana juga berusaha Sat, semoga itu menjadi pelebur dosa-dosa Ana, baik karena ketahui ataupun yang tidak ketahui, kan Ustaz kan. Ya untuk memberatkan timbangan juga. Ya, untuk memberatkan timbangan juga Sat. Dan Ana berharap Sat, ketika Ana meninggal kan begitu Sat, Mahat ini terus berjalan Sat. Betul. Dan para donatur juga kebagian dari pahala amal jariah ini Sat. Betul. Jadi itu yang selalu Ana cita-citakan. Makanya di setiap kesempatan Ana sampaikan ke dewan guru maupun santri-santri, kalian lah yang akan melanjutkan pesantren ini, kalian akan melanjutkan pembangunan. Dan Ana sangat berharap ketika Ana meninggal, pesantren ini terus berjalan Sat. Oke, baik. Ya. Kemudian nih Sat ya, pesantren atau Mahat Ustadz ini apakah ada sekolah umumnya juga atau seperti apa ini? Apakah ini khusus untuk tahfiz saja? Kemudian dari usia berapa nih bisa masuk kemari? Jadi gini Sat, alhamdulillah Sat, yang kita bina di Sat, kita mulai terima setelah tamat SD Sat. Tamat SD dulu. Setelah tamat SD, kita terima, kita saat ini ada terima dari 4 kategori Sat. Pertama, yatim duafa. Yatim duafa. Ini free full 100%. Silakan bawa baju aja Sat ke dalam. Kemudian yang kedua ada yatim non duafa Sat. Yatim non duafa. Ini itu artinya dia anak yatim tapi ada bapaknya meninggal, ada 10 hektar kebun sawit Sat. Oh iya betul. Iya, ini juga dapat sewaktu perjalanan Sat. Jadi waktu itu dapat calon santriwati, ayah meninggal. Cuman waktu kita bilang bisa bawa surat keterangan miskin, nggak bisa katanya, karena mama saya kepala sekolah dan ayah saya ada 50 hektar kebun sawitnya. Ini jadi kita udah bisa jadi donatur nih. Harusnya bisa jadi donatur kan gitu Sat. Ini kita dapat ini dari pengalaman kan gitu. Kemudian ada yang duafa Sat. Duafa. Jadi yang untuk yatim non duafa dan duafa ini silakan kontribusi deh Sat. Sebatas akhir kemampuan orang tuanya dan walinya nggak merokok. Karena sampai sedetil itu ya. Iya Sat, karena jangan sampai ayahnya sanggup beli rokok tapi nggak sanggup nyekolahkan anak. Betul. Ini juga sering terjadi Sat. Makanya semakin lama semakin kita belajar nih Sat. Baru yang keempat ada mandiri Sat. Mandiri. Mandiri ini artinya mampu. Dan berbayar. Itu berapa tuh? Ada batasannya juga atau unlimited, mau bayar seberapa boleh gitu? Untuk kemarin kita masih minta tolong di 850.000 per bulan, dan uang pertamanya itu 2,5 juta Sat. Uang pangkal. Cuman yang mandiri Sat, dari 140-an anak kita, 150-an anak, ini hanya ada sekitar 8 orang Sat. 8 orang yang mandiri. Dari 140-an orang. Iya, ini yang jadi. Berarti selebihnya ini yatim duafa. Yatim duafa. Jadi yang mandiri Sat nih hanya 8 orang Sat. Inilah yang menjadi subsidi silang kita. Berarti lebih besar nih harus masih mengharapkan donatur seperti donasi. Iya masih ya, karena juga Ana sampaikan di Mahat ini Ana nggak pernah membeda-bedakan. Oh ini anak mandiri, ini anak yatim. Makanannya harus lebih enak ya, tempat tidurnya harus lebih spesial, tidak ya? Enggak, sama semuanya. Jadi kemarin juga ada anak dokter yang ke sana, saya bilang, kenapa kok mau di pesantren kita? Karena saya nggak akan membedakan anak dokter maupun anak selainnya kan begitu kan. Kata beliau, kayaknya di sini yang bisa mengirim anak-anak untuk jajan katanya gitu.
Jadi ya begitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, nama mahat kita masih Matafiz Yatim Du'afa Kitabina. Iya. Yang mandiri saat ini hanya 8 orang, Sat. 8 orang. Hanya 8 orang. Tapi walaupun demikian, alhamdulillah sampai sekarang tetap jalan. Alhamdulillah, Sat. Mereka tidak ada kelaparan. Alhamdulillah, Sat. Walaupun kadang-kadang kalau malam kayak kemarin tuh Ana dihubungin kan dari Mahat Johor, Sat. Mereka bilang, "Ustadz, beras kami habis," katanya. Iya. Nah, ini juga ya. Ana cuma bilang, Ananda, anak-anak sekalian, ini hari Jumat, angkat tangan kalian tinggi-tinggi ke langit. Nah, kita doa sama Allah, kita berdoa. Jadi selama ini Ana sampaikan ke Dewan Guru maupun santriwati, Ana bilang, Ana kalau ditanya uang pribadi tidak ada. Yang Ana cuman ada doa-doa dari mama Ana, kemudian doa-doa dari kalian. Bagaimana mahat ini terus berjalan, Sat. Dan Ana selalu perhatikan, Sat. Ini juga menjadi evaluasi untuk Ana pribadi maupun para guru. Kalau misalnya kita lagi kekurangan beras atau apa, Sat. Ini selalu kita sinyalir pasti ada maksiat nih di mahat kita. Oh. Iya. Baik mungkin ketidakdisiplinan guru, ketidakdisiplinan santriwati, atau ketidakdisiplinan saya pribadi, Sat. Nah, karena kan kita selaku peruqyah, Sat, kita paham juga, Sat. Kalau kita mau meruqyah tuh harus perkuat diri, bersih dulu kan begitu, Sat. Jadi itulah yang Anda pelajari, Sat, dari membangun pesantren, Sat. Jadi kita tidak boleh ujub, tidak boleh perasaan ini mahat sudah besar, sudah begini begitu, enggak. Harus terus tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Iya. Jangan kalau pesantren lain, misalnya mahat yang lain kan ada juga yang menjadikan wadah sebagai tempat untuk memperkaya diri. Ustaz. Iya. Betul. Nah, itu bukan lagi soal ujub atau sombongnya, ya kan. Nah, ini jangankan untuk hal yang ingin memperkaya diri, ujub saja terkadang bisa membuat mempengaruhi hafalan santri, kemudian beras yang ada di mahat begitu, Ustaz. Makanya kan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda kan, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Jadi kita selalu ingatkan tuh ke santri bahwa kezoliman, maksiat itu menjadi kegelapan di hari kiamat. Ya, betul. Juga kegelapan di mahat kita, kegelapan pada hafalan dan sebagainya kan begitu. Jadi selalu kita ingatkan santriwati untuk terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah tergantung kepada Abu Fadilah atau siapapun di mahat ini. Kita terus bergantung pada Allah Subhanahu wa taala kan begitu, Ustaz. Dan kita di mahat, Ustaz, selalu memotivasi anak-anak. Anandaku sekalian, jangan pernah antum berpikir walaupun antum dari berbagai kalangan datang kemari kita cuman selesai di sini saja, Sad. Ana tidak pernah mengatakan mereka, ana kepengen dari santriwati Matafiz Yatim Du'afa Kitabina ada yang jadi dokter, Sad. Makanya anak-anak sekarang itu, Sad, ada yang kita sekolahkan ke PKBM, Sad. PKBM itu apa tuh? Kejar paket lah istilahnya. Paket. Anak-anak kita ada juga yang melanjutkan sekolah ke Staya Asuna, Sad. Iya, jadi selain di situ khusus menghafal, tamat dari situ mereka juga bisa mengikuti ke jenjang lebih tinggi. Betul, Sad. Itu yang kita siapkan, Sad. Jadi anak juga selalu mengingatkan mereka supaya bisa melanjutkan pendidikan. Ini saat ini ada anak-anak kita yang pengabdian. Kita sampaikan ke mereka, habis dari pengabdian sekolah lagi. Jangan berhenti sampai sini. Kita tidak ridho, kita tidak senang kalau antum cuman sekolah sampai sini. Enggak, karena kita berharap udah banyak, ada yang ke STAI alumni, ada yang ke STAI, ada yang ke Lipia, Sat. Lipia, Masyaallah. Ya, ke Lipia Aceh. Kemarin kita juga kerjasama, Sat, dengan Lipia Medan, Sat. Kita minta arahan dan bimbingan bagaimana santriwati kita bisa keterima di Lipia, Sat. Berarti jangan khawatir ya Bapak Ibu di rumah mungkin mau masukkan anak ke Kitabina. Aduh, nanti tamat dari sana mau kemana gitu, bisa Ustaz ya. Betul. Berarti ijazahnya itu nanti bisa diterima di perguruan tinggi. Iya, Ustaz. Jadi izin juga kita mau menyampaikan bahwa ayah saya guru, keluarga saya keluarga guru. Kita sangat paham dengan pendidikan untuk upgrade diri dan kita berharap juga ananda kita itu bermental growth, Ustaz. Mentalnya itu saya nggak mau, Ustaz. Walaupun mereka ini yatim du'afa terus berpikirnya jadi jumud, jadi cupu, rendah diri, saya tidak mau. Mereka harus maju sekolah lanjut dan di mahat juga kita berikan keterampilan, Sat. Apa itu, Sat? Salah satunya
menjadi calon ibunda para ulama. Bisa masak, bisa Oke, berarti di sana mandiri betul ya. Mandiri, harus pandai masak ya, pandai kan diajarin di sana ya. Diajarin di sana, Ustaz. Jadi untuk para pemuda yang ingin mencari calon istri, boleh juga menghubungi kami secepatnya, Ustaz. Baik Ustaz. Nah, waktu kita nggak banyak lagi nih Ustaz ya. Oh, sedikit lagi ya. Rintangannya kira-kira apa nih Ustaz yang sering Ustaz dapat ini? Jadi yang sering kita dapati Ustaz selama ini adalah ketidakcukupan untuk membiayai gaji guru, Ustaz. Iya. Karena sampai saat ini Ustaz, gaji guru tuh di sekitaran 30 juta sebulan, Ustaz. Dan alhamdulillah Ustaz, guru-guru yang ada bersama kami itu Ustaz luar biasa. Orang-orang yang terpilih menurut kami, Ustaz. Betul. Karena nggak semua orang mampu dengan keadaan sekarang ini, Ustaz. Kalau pas-pasan gajinya gitu ya. Dan harus memang betul-betul iman kuat. Ustaz. Jadi karena itu juga kami berharap, Ustaz, kita coba buat budidaya dan sebagainya, Ustaz, untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Kemudian kita bisa swasembada pangan untuk santri kita sendiri, terutama yang di Sayum Sabah, Ustaz. Semoga sayuran dan sebagainya kita bisa nggak beli lagi kan, gitu, Ustaz. Jadi kemudian kita juga pengen menaikkan kesejahteraan guru kan, gitu, Ustaz. Kemudian kita berharap begitu, Ustaz. Jadi mudah-mudahan semakin banyak para muhsinin ya yang betul-betul ingin untuk bergabung dalam proyek akhirat ini, Ustaz. Betul, Ustaz. Dan kami juga berusaha, Ustaz, untuk seamanah mungkin. Tidak ada yang boleh kirim ke rekening pribadi saya. Harus atas nama keyayasan kan, begitu, Ustaz kan. Kemudian silakan ayah bunda yang ingin datang langsung melihat ini untuk melihat, dan terima kasih pada Salam TV yang sudah membantu kita. Dan kemarin alhamdulillah, Ustaz, sedikit cerita. Kemarin kita ada khitanan masal, Ustaz. Di mana itu? Di Sayum Sabah, Sibulangit. Ada 62 anak yang kita khitan, alhamdulillah. Kita kerjasama dengan tim dokter, terutama dengan tim dokter dari Kutacani, Ustaz. Ada dokter Ike, spesialis bedah, Ustaz. Beliau datang bersama rombongan dari Kutacani, Ustaz. 20 orang, Ustaz. Ke Hina orang Kutacani. Baik, Ustaz, waktu kita singkat nih, Ustaz ya. Sedikit saja nasihatnya, Ustaz, atau harapannya. Oke, silakan, Ustaz. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita, terus menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bisa mentaati orang tua, dan semoga Allah jadikan kita itu bermanfaat di setiap keadaan, sebagaimana doa Nabi Isa, waja'alni mubarakan aina ma kuntu. Semoga Allah jadikan keberkahan pada diriku dimanapun aku berada, seperti itu ya. Semoga Allah berkahi kehidupan kita. Kehidupan ini sangat singkat sekali, dan semoga setelah kematian kita masih ada amal-amal jariah terus mengalir kepada kita. Salah satunya dari para penghafal Al-Quran yang terus mendoakan, dan kita berharap anak-anak kita ini menjadi guru, dan kemudian akan terus mencetak generasi kedepannya lebih baik lagi. Oke, baik. Semoga apa, Ustaz? Silakan. Semoga Allah sayangi kita semua, dan semoga Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Semoga sebentar lagi Ramadan, Ustaz ya. Baik. Terima kasih banyak, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz ya, atas kesempatannya pada kali ini ya, telah berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada kita. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat kepada kita semua dan kepada sahabat kaum muslim. Dan akhirnya saya Daruslian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.